berat orang Tuhan anak mi. Ya, anak mi SD, SMP, SMA dah bisa lum baby raya itu. Kiban ladu urung muno pakai untuk telum nah lum so muno pat lah mati. Jawab salam bukan dalam hati Bapak Ibu. Dalam hati itu niat. Iban itu telum Assalamualaikum. Kali. Jawab salam dengan lisan. La al-kalamu qabla salam. Tidak ada perkataan sebelum salam. Makanya saya ingin berbicara, saya mulai dengan salam. Dengan siapapun dimanapun kita berbicara, dahulukan salam. Salam itu doa. Bahkan salam itu merupakan salah satu daripada asma Allah. Assalamu ismun min asma'illah. Salam itu bahagian daripada asma Allah. Asma Allah yang 99 nama ada salah satu salam. Ya, baru salah satu, belum semua. Jadi salam itu doa. Doa keselamatan. Apalagi kita mampu menguasai 99 nama, tidak cuma satu, tidak cuma salam, semuanya harus kita ketahui Bapak Ibu. Apalagi ustadz ustazah mengajar anak-anak, jangan sampai anak-anak lebih tahu daripada kita. Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man hafidhaha dakhalal jannah. Barang siapa hafal masuk Ustazah saya yakin bisa hafal semua kan? Yang bisa, yang nggak bisa. Mudah kau untuk masuk surga. Itu janji Rasulullah. Bisa hafal masuk surga. Nggak ada apa-apa yang lain, masuk juga masuk, tapi duluan neraka. Itu ada, dosa pun ada, ya duluan neraka lah. 99 itu bisa masuk surga. Salah satunya salam, sering kita dengar. Bahkan hari ini yang sudah jauh dengan salam, kadang-kadang orang-orang tinggal di daerah, di pelosok, di kampung. Kalau di kota-kota jumpa Assalamualaikum. Begitu kita mau berangkat, mau pisah, Assalamualaikum. Di kampung ke mana? Oh, hoyan. Ya, di kampung. Tidak didahului dengan kalimat salam. Tersebar salam di mana-mana, bahkan Rasulullah mengatakan afsyus salam. Juga dalam dalil khairat sering kita dengar di manasah, di masjid hidayah, luhus salamu jalla jalaluhul mu'minu jalla jalla. Salam salah satu. Nah, makanya jawab salam wajib dengan suara, bukan dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laginya lah bersemangat memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi amarna biiqamati syi'ari dinil Islam wa iqamis shalah wa ita'iz zakati was shiyam wa ghairihima min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan dan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh beliau yang telah mengambil umat manusia daripada alam jahiliyah membawa kepada alam Islamiyah. Dengan lahirnya Rasulullah terangkatlah harkat martabat kaum wanita pada khususnya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ustadz Fadil, yang kami hormati Komite Bapak Rusdi. Beliau dua-duanya merupakan senior saya juga dulu di Banda Aceh, Ustadz Fadil dengan Ustadz Rusdi. Mungkin sekaligus juga guru kita. Kemudian yang kami hormati Kepala PAUD PAUD, Kepala PAUD SD, SMP, SMA. Belum? Baru SMP ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan akan tercapai. Saya yakin, karena saya sudah kenal lama dengan Ustaz Fadil itu. Beliau memang bergelut di bidang pendidikan luar biasa. Luar biasa. Orangnya santai, bersahaja, lemah lembut. Tapi perjalanannya keras demi anak bangsa, negara dan agama. Insyaallah tidak cuma berada pada posisi tingkat SMA. Mungkin sama-sama kita berusaha dan berdoa mencapai pada tingkat universitas. Alhamdulillah. Yang kami hormati para ustadz, ustazah, kemudian semuanya yang kadang hanya ada token yang aku mandung juga, para tamu undangan yang kami banggakan, anak-anak kami yang pada hari yang berbahagia ini juga sudah hadir di hadapan kita dalam rangka sama-sama mengisi memperingati hari lahirnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
Ustadz, Ustazah, ataupun Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Pada hari yang berbahagia ini kita merasa bangga dengan mengenang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maaf saja apabila kita mendengar di media elektronik, tak nonton bak YouTube, tak baca bak media massa yang kadang-kadang cukup banyak pertentangan merayakan hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita hari ini masih mengenal Muhammad? Kenapa anak-anak kita hari ini masih mengenal Muhammad sebagai Rasul Allah? Kenapa anak-anak kita tahu sejarah perjalanan Rasulullah? Karena adanya sering orang memperingati Maulid. Tidak banyak orang tahu bagaimana sejarah Nabi Adam. Pakat hana mulut Nabi Adam. Yang naurun pun Nabi Adam lam surga nganti dia Hawa bedon bumi. Kabeh. Tidak banyak juga orang tahu sejarah Nabi Idris, Nabi Hud, Saleh, berbagai macam. Kenapa? Sampai semua juga tidak banyak orang tahu bagaimana sejarah Nabi Isa alaihissalam. Mungkin kadang-kadang terdepu sejarah Nabi Isa karena saingan, tak pelajari karena tantangan. Kenapa? Karena mereka tidak merayakan Maulid. Nabi Idris hana mulut tak orangnya, sehingga hana ada depu sejarahnya. Mau tahu? Baca. Semangat perjuangan Rasulullah, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat. Yang masuk surga duluan adalah Muhammad, kemudian diikuti oleh umatnya, baru Rasul yang lain masuk. Wajarlah kita memperingati Maulid. Cuma ya terserah cara memperingati. Kita mengenang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir, terangkat harkat martabat kaum wanita. Nah, jadi hari ini ibu-ibu, ustazah cukup banyak berhutang jasa dengan Rasulullah. Berhutang jasa dengan Rasulullah. Kami laki-laki nggak banyak. Kamu tama-tama agam pena mutang. Seandainya Rasulullah tidak lahir, kaum wanita tidak ada lagi. Hanali. Wanita dulu tidak punya harga, tidak punya nilai, seperti barang dagangan pada masa jahiliyah. Hanayu murineng agai barang. Apalagi kalau sudah ada perempuan yang gadis, sudah gadis, nyan ikuromoh je gelang bendera. Gelang bendera bertanda perempuan itu gadis. Boleh masuk laki-laki 10 orang. Tipe dua ragam tamang juga nak. Pumui kenan kotor royong. Mati piu dua kotor royong. Setelah semuanya nanti menunggu hasil daripada kotor royongnya. Oh luhurineng nyan mumai hamid lahi. Begitu lahir, setelah lahir ditengok anaknya, dipanggil laki-laki yang 10. Kena ile, kena punah. Hani mit budak wadron merame hana kutupo. Temakiban. Hai pukiban, di antara 10 kalian itu harus menjadi suamiku. Ya mban. Yang dipeludronyan harus jut ke lakau rinangnya. Dah yang kalau rinang dipilih, mah yang dipeludro kan taban hiuragam. Nah yang putih, nah yang kuning langsat, nah yang kuning bos tahu, nah yang kuning lagi nak kira udah camat hijau. Tidak semua diambillah, yang namanya perempuan kan mengambil yang mana yang lebih ganteng lah. Pada saat lebih ganteng, saya mau sama kamu.
Saya nggak mau. Harus mau. Memang seperti itu kehidupan jahiliyah. Saya nggak mau. Kenapa? Saya cuma sekali masuk. Yang banyak masuk orang ini. Kadawa. Perempuan tidak punya harga. Dipermainkan seperti itu. Bahkan pada masa jahiliyah, apabila lahir anak perempuan, itu menjadi aib, menjadi malapetaka yang dianggap oleh mereka. Wanita pembawa sial, pembawa malapetaka, pembawa malu dalam keluarga. Itu orang jahiliyah. Begitu perempuan itu hamil, mungkin kalau dulu kan tidak ada yang namanya dokter spesialis, tidak ada USG yang 3 dimensi, hana USG yang berdimensi, hana USG yang 5 dimensi. Nyajina pan 5 bulan, ibu tu agam. Alhamdulillah dia agam. Bailoh inang, alah tapi inang. Boh, tapi inang, na pon inang kedua inang kulai inang kepu inang keenam inang rina ridara. Mandum darah. Ya. Dulu tidak ada alat itu, sehingga orang tidak tahu. Kapan dia tahu? Begitu lahir anak perempuan, malu, dibawa, digali lubang, ditanam, bukan dibunuh. Koniko daku, konyo konje, ditanam hidup manusia, perempuan. Begitu lahir laki-laki, dia bangga. Puan milih agam, oh hebat dah. Surak matabonya, ya bugah matabonya. Nyon inang, puan milih inang. Kadang-kadang kita satu-satu masih ada juga generasi masa lalu. Ada, jumpa sama kawan. Kadang-kadang saya begitu jalan di jalanan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah lama kita nggak jumpa ya. Iya, di mana sih dirimu? Allah helung aku wewe kamu mataboh dunia aku wewe. Malaysia, Brunei, Singapura, Amerika, Thailand, Belanda, anak aku doh pilih ka leplo dot. Nya aku trip ka anak connect sagai dah yo. WA bihana FB bihana teputan. Keluarga kipan, alhamdulillah. Sehat. Pada mau katanya 8. Pudung lahir agama mendung. Cara ngomong beda. Agama mendung alhamdulillah. Iro kipan kampung sehat, alhamdulillah. Pada mau katanya 8 sih, pudung lahir. Mana rezeki inang mandu. Ya bahasa dia generasi jamun. Wadah inang mandu mana rezeki. Agam, alhamdulillah agam mandu rezeki halong. Ira kana ya kan? Ira kana ya kan mandu minang. Mana rezeki ilang golang kepilih pau. Allah lebih tahu mana yang terbaik kita dalam keluarga. Apakah laki-laki atau perempuan? Sama. Lahirnya laki-laki, lahirnya perempuan sama. Kalau lagi orang buka bohoi bahlu, orang rayanya ada buka kue bahlu, bohoi biasa, bohoi kampung. Tabu julam cetak acuan, wih tabu, nyo bohoi bumehingkut, nyo bohoi bumehi kelele, nyo bohoi bumehi cerapai. Cok jelok lapun, pluk, ada mata, tubik lapun, dah tok ke cerapai bohoi. Anak-anak bukan, Allah yang berkehendak. Lahirnya Rasulullah, terselamatlah kaum wanita, terangkat harkat martabat kaum wanita. Menyojina apa ikut? Gender, punya hak yang sama hidup. Cuma kadang-kadang di urineng bawa dia gendernya. Ya gender kan sama lah. Kalau laki-laki bisa jadi presiden, ya perempuan juga boleh. Laki-laki jadi bupati, gubernur, perempuan kan juga boleh. Laki-laki jadi kepala dinas, perempuan juga boleh. Laki-laki jadi kepala sekolah, perempuan juga boleh. Boleh. Perempuan keras suaranya pada saat posisi seperti itu. Mau dapat kali di agam. Kalau memang laki-laki bisa manjat kelapa, perempuan kan gimana? Ya han dirokok. Nah, ada ya. Nyuragam EU rineng han. Cari cuma jabatan yang enak aja. Perempuan adalah seorang ibu pada dasarnya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Karena utang dengan Rasulullah. Rasulullah tidak minta bayar. Rasulullah tidak menuntut.
Cuma yang Rasulullah harapkan adalah berbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah la taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berselawat dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang baik yang bersih. Cuma itu yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun buat kita. Makin banyak kita berselawat, maka nanti syafaat Rasulullah lebih mudah kita dapatkan. Oleh karena itu, ustaz-ustazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kita sudah tahu semuanya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dari mana lahirnya Rasulullah? Dari seorang ibu. Dari mana seorang ibu itu? Juga dari seorang ibu yang terpelihara. Keluarga Rasulullah, dua-duanya keluarga yang baik, terpelihara. Rasulullah dari keluarga terpelihara. Abdullah anak daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah penjaga Ka'bah. Abdul Muthalib penjaga Ka'bah. Sehari-hari kegiatannya dalam Ka'bah. Ngapain? Bukan sembah patung. Walaupun dalam Ka'bah berhala Ladda wa Uzza Hubal, tapi Abdul Muthalib tidak menyembah patung. Nyan ada nenek moyang, ada walain, ada abu-abu lain tu. Dia Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Talib juga penjaga Ka'bah. Ka'bah rumah Allah, Baitullah, tempat mustajabah doa, tempat ibadah, rumah Allah. Idanya yang kadang-kadang pada saat kita susah, nabala, na gempa, belum masjid, ya Allah, belum masjid. Begitu aman-aman, biasa saja. Di uraga menansi kadang-kadang. Di rumah kita juga punya suami, kadang-kadang malas juga ke masjid. Jauh terasa dengan masjid. Muhammad ayahnya, pamannya, kakeknya. Wajarlah lahir Muhammad, kegiatannya dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Abdullah ayahnya, orang yang begitu hebat. Abdullah semenjak kecil juga sudah punya akhlak yang baik. Dididik oleh Abdul Muthalib. Abdullah itu apa yang diajarkan? Akhlak juga. Yang diajarkan oleh Abdul Muthalib kepada Abdullah juga akhlak. Dalam pergaulan, dalam pertemanan, dalam perdagangan. Itu yang diajarkan oleh Abdul Muthalib. Padahal hidup di kalangan orang-orang jahiliyah, orang mabuk mendominan. Kalangan orang mabuk, kalangan orang zina, tapi mereka tidak terpengaruh karena ada didikan daripada orang tua. Pendidikan yang diberikan akan membuahkan hasil. Hari ini kita ustaz-ustazah sebagai pendidik, generasi penerus, kita penerus Rasulullah yang mengajarkan kepada anak-anak. Saya yakin di sini ustaz-ustazah hebat-hebat semua. Mungkin kalau di daerah-daerah bukan ustaz-ustazah tapi bapak ibu. Bapak ibu di sekolah. Banyak sekolah hari ini ustaz-ustazah tamat SMP tidak bisa mengaji. Tamat SMP nggak bisa mengaji, masuk SMA kelas 1 nggak bisa ngaji. Nggak apa-apa, masuk aja. Kelas 2 SMA nggak bisa ngaji. Anda demi purno Pak Glale SMA pelajaran agama lehaji dagai pajan ada purno ji. Oh tadi yang bani menyan ayah alih hoi wet ha yang benar bukan alih hoi wet ho pandai wet dibilang alih. Kelas 3 SMA juga nggak bisa ngaji. Tamat SMA masuk kuliah, di mana kita mau ngaji sama bareng sama anak-anak ini.
sama anak-anak DPA, tajak masjid, bagi kalian DPA, ustaz baru ya. Padahal santri. Sudah masuk kuliah. Mungkin ustaz-ustazah juga merasakan. Kapan kita orang tua menyesal? Pada saat sakratul maut. Pada saat kita sakit, terasa, terbayang kemana-mana. Mungkin yang nampak ketakutan. Kadang-kadang neraka di surga payah dihilang. Begitu nampak ketakutan, nak baca nak Yasin sekali nak. Ma, nggak usah sama saya lah, sama Pak Imam aja di kampung. Nak, mama pengen mendengar suaramu, anakku. Dari SD kamu sekolahkan 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun pendidikan, tidak bisa ngaji. Pada saat kita menjelang mati, teringat mati, nak baca nak, huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu obat dan rahmat bagi orang mukmin. Obat dan rahmat kita baca, bagus baca, kena sembuh penyakit. Tapi kalau salah dia baca, mak jangan sama saya, baca nak, 12 tahun ku kasih pendidikan buat kamu. Kalaupun aku mati dengan mendengar lantunan ayat Al-Quran yang kamu baca, udah dipaksa terpaksalah, dipaksa terpaksa. Aku juk Quran nundung begitu mak. Kadang-kadang boleh nyambulih kakek menurutnya aja. Orang tua kan idanya galak anak tanya yang careng bu. Wadai baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka menan baca lagi urung semombo ke dukun tin. Kah nak raya baca doang min had. Hana ha ka baca pulagak buget ne berayuk suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadaituni watturi tin. Hai mưa hai tam tung thả go. Nhớ con ubat thang laknat wadu tu. Muka kat mati tu. Sedih. Kapan kita terharu nak baca nak Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Menetes air mata. Bro mata unsi. Alhamdulillah ya Allah, 12 tunjuk sikula ya Allah. Alhamdulillah. Apa yang baca Yasin? Kadang-kadang ustaz-ustazah kita mati. Gedainya oleh Allah, apa Yasin? Mati. Kita diantarkan dengan kalam ilahi oleh anak untuk masuk surga. Yang membawa kita dalam surga, anak. Yang membawa anak dalam surga juga seorang ibu dan ayah. Di situ kita baru menyesal. Kadang-kadang kita di rumah. Kita di rumah punya anak. Di rumah punya anak, begitu kita mati, meninggal kembali kepada Allah, punya anak perempuan, tidak bisa memandikan orang tuanya. Sedih terakhir. Pada saat pun sedih sudah mati, kita nggak bisa meneteskan air mata. Kamu mati, putus dihilang. Kita punya anak laki-laki, ayah mati, punya anak laki-laki, tidak bisa memandikan kita. Yang berhak memandikan jenazah orang tua adalah anak, bukan orang lain. Oke lah kalau kita mati sehat normal. Kadang-kadang kita mati penyakit sudah busuk, kanker, kabusuk, kabruk, awade bro. Begitu dimandikan sama orang lain, awade mat bro, mula kamu baik, payah seperut bobok kopi. Saya pernah lihat orang perempuan kanker, payah ibu bobok kopi, gola mati mata udip. Operasi, ibu hubung kopi mah bakal mubai, sudah bau bangkai, masih hidup sudah bau bangkai. Begitu mati, ada di mana oleh kau keluar jijik dipegang. Begitu ada rai blue imai memang kau ulat luar, jijik dia. Icok jadi boom kalu selesai. Gimana kafan? Okey, taruh balut dulu dalam kubur.
Sedih kita. Pada saat ada anak, kita punya anak perempuan, ibu, saudara. Begitu kita mati, terasa ada anak dimandikan. Kadang-kadang mati gara-gara mempertahankan penyakit itu. Apa doa anak? Ya Allah, ya Allah, berikan balasan surga kepada orang tuaku, ya Allah. Meninggal karena mempertahankan sakit ini, ya Allah, sudah busuk, ya Allah. Berikan balasan surga demi kesabaran orang tua saya menghadapi musibahmu, cobaanmu, ya Allah. Meneteskan air mata seorang anak. Kita orang tua masuk surga. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun. Anu urunci menakan tidak ada hijab. Allah terima. Sayang kita hari ini, generasi kita. Alhamdulillah di sini mungkin ada program tahfidz SD 2 juz, 3 juz, SMP 5 juz, mungkin SMA nanti 10 juz. Alhamdulillah. Paling besar pahala kita mengajarkan kepada anak-anak itu, apalagi Al-Quran. Hari ini di sekolah umum, banyak guru-guru PAI. Kenapa saya bilang saya juga guru PAI? Salah baca Al-Quran, tajwid tidak mengerti. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak orang lain? Makharijul huruf, sifatul huruf. Banyak guru-guru PAI kadang-kadang tidak mampu berdiri di depan. Kita senang dengan punya anak-anak nanti, punya generasi yang kita didik Al-Quran. Asyrafu ummati hamalatul Quran. Umatku yang paling mulia adalah pembawa Al-Quran. Di mana? Dalam dadanya, dalam hatinya, dalam pikirannya. SD sudah tamat SD 3 juz atau 2 juz lah. SD, SMP, SMA nggak bisa ngaji. Kita orang tua, nah ini pun nggak bisa. Juz 30 pun nggak selesai. Juz 30 nggak selesai. Kenapa? Karena kita tidak sering di hadapan Al-Quran. Kita cuma sering di hadapan WA, Instagram, TikTok. Yang kekenan muti-ti itu yuk. Jadi asik dengan menghabiskan paket, bukan membuka Al-Quran. Tapi kita bangga punya anak didik kita. Minimal mungkin tamat SMP kadang-kadang minimal 1 juz dapat. 1 juz dapat, tergantung juga pada pengajar. Kita arahkan anak-anak selalu sambil jalan. Kita nggak pernah baca. Kewalahan. Kadang-kadang anak-anak di rumah 1 juz. Mama, ayah, ya tolong didengar, disimak ya, di mana ada salahnya nanti yang adik hafal diperbaiki ya. Mang ayah kapa juga roh kana juk bilung. Udah kasih mendak. Kadang-kadang kita anak aja nggak bisa. Anak-anak bisa baca, didengar aja, mama, papa, simak aja nggak apa-apa. Kadang-kadang disuruh supaya ada pahala orang tua. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Itu yang Pak Ma. Habis itu surah apa lagi, Ma? Apa ya? Apa ya? Pura-pura nggak tahu memang apa ya. Habis itu surah Kak, ibu-ibu, bapak pengajar pun ada bu, An-Naba, An-Nazi'ah, Abasa dan seterusnya. Oh mampu kembali kepada Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata 2 juz ditanya yang ri-ri dewasa. Al-Quran pembawa rahmat dalam kehidupan. Rasulullah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran menguatkan akidah kita. Tanpa Al-Quran, jauh daripada Al-Quran, ingat akidah kita akan hilang, runtuh. Perlu akidah, iman. Dalam kehidupan manusia perlu keimanan. Imannya tidak kuat, apalagi hari ini zaman milenial 4.0. Teknologi, lemahnya iman, rusak semuanya.
Iman itu seperti setiur sedang, menyoba motor sedang itu, setiur kena. Honda sedang, motor setiur ikon sedang. Mobil bagus, mahal, nggak punya setir, nggak bisa jalan. Kategon nggak, bam, dalam belangi belum. Kenapa? Tidak ada pengendali. Dalam tubuh manusia juga harus ada pengendalinya, iman. Setiurnya iman. Mau jalan, mau belok kanan, belok kiri, mau lurus, iman. Tidak ada iman, nggak bisa. Jatuh ke jurang, jatuh ke sawah. Makanya dalam satu syair ada begini. Bila manusia yang tak beriman bagaikan mobil tak bersetir, belok kiri, belok kanan, lama-lama akan terjungkir. Mau balik. Hanai iman. Iman perlu. Dengan adanya iman, akhlak, sempurnalah kehidupan manusia. Dalam Al-Quran semua ada. Al-Quran induk daripada segala ilmu yang harus diamalkan oleh manusia. Untuk mengurus masalah keluarga, bagaimana? Ada dalam Al-Quran. Dan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan sudah ada bagaimana kehidupan dalam keluarga pada masa Abdullah juga. Pada masa Abdullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kehidupan Abdullah, walaupun sekejap tapi luar biasa. Pada saat sebelum lahirnya Muhammad, ayahnya Abdullah menikah dengan seorang perempuan yang baik, sopan, Aminah. Setelah dia menikah, hidup dalam satu rumah yang tidak pernah ribut. Hana kalu-kalu munya urung lewat lagi hana urung di rumahnya. Mereka ngomong, berbicara, bercerita, tapi urung lewat lagi hana urung di rumah, sepi, sunyi. Ada orang hana kerangkung tamtung bedang bagdayo tiuro hana dajo pengguri yang terjadi kai pe pingan aja lah wih li. Kalau lihat emit, itu makhluk UFO ya. Ada itu hilangnya. Roliko kaipo oleh belakang, ipo oleh kanan. Itu Abdullah tidak. Sedang menikmati bulan madu bersama istrinya, Abdullah minta izin. Aminah, iya banglah. Hai, to tidak hui di mairon to hui. Nyukon tu nalakon Abdullah to ni hui. Takon iya papa kalau nana. Iya ayah kalau nana. Bang buka Aminah, abang pengen pergi ke negeri Syam. Iya bang lah, ya. Karena mungkin ya punah ya. Awada adalah ke izin. Bang lah, jangan bang lah, jangan. Aminah nggak rela. Kenapa? Baru beberapa bulan masih menikmati indahnya rumah tangga. Aminah, abang pergi mencari nafkah demi si buah hati yang ada dalam kandunganmu. Banglah, pokoknya Aminah nggak rela, banglah. Aminah, lahai ane hanangan tablo susu, hanangan tabibu, abang pergi untuk kembali. Banglah, kalaulah memang demikian, kurelakan dikau pergi. Pakan hangga bijak Abdullah li Aminah. Perasaan perempuan itu beda dengan laki-laki. Perasaan perempuan cukup halus sekali. Ada batin yang kontak. Perasaan Aminah munyo Abdullah kageja sang hanaga wali. Nah, perasaan perempuan. Ternyata benar Abdullah berangkat sakit, meninggal, kembali kepada Allah. Tinggai Aminah tidak. Ibu-ibu juga sering merasakan. Kenapa? Batin seorang perempuan, perasaan perempuan jauh sekali beda, lebih halus. Laki-laki kata sahabat juga. Hanya kan dapat uragam, kamu uragam sama-sama agam. Perasaan seorang wanita di rumah sedang minum, kadang-kadang di jalan,
suami lakau bagejak bajalan dengan Honda, tersenggol dengan Honda orang lain, buang kamu guli lang-lang. Urinang tengah kejepi roglah, ping roglah, lakolong. Ya Allah. Hana gede magang gerau lakau. Rog lepang kering. Halo. Nya jumpa Aminah nya pakan lakau ron ubah lang-lang. Yang kenyang pingang roglah. Pagi lakau pagi. Nu dengar lagi ke pagi lakau. Nu dengar le. Lebut. Ijah bengeh urung pegah. Kenapa kan? Karena begitu sayang cintanya kepada suami. Beda dengan ragam. Ya ragam. Mutudron, ngeja kenan ulang baru ni amu belau. Waten uang ka rumah lang-lang. Kumo mo lang-lang. Telepon ako ron. Apa? Puna purmoron kang tayo kamu tibah mo gule lang-lang, aku le lang-lang aki wate mo we. Idaya Honda na dulu. Honda tayo kontrol. Men giban. Honda idran dengan dapat jebut ho pingan reglah kana nak dapat gelah dengan pingan ile hana lako ningan. Ya aleh telepon ni don ayah puna ilung arubah Honda balang-balang yang kamu gule-gule ni ibikile kau tikubu long. Dah kayak kerbau aku tahu pakai ni mak ya cak lu kai becak aju lu mak kedai kopi pak becak lako bak kedai kopi tengah jit. Jadi, beda perasaan kan? Beda. Maka ji awate Aminah rumah Abdullah gejak. Aminah pernah keluar rumah? Tidak. Aminah di rumah. Baca sejarah. Dia duduk menunggu Abdullah pulang. Selalu dia baca cerita, baca sejarah, menjaga kandungan. Kenapa? Karena jangan sampai anak dalam kandungannya tidak ada ayah, wewe berjalan. Anak dia apa? Ilmu betul. Membaca sejarah, membaca kisah-kisah para rasul, para rasul, nabi-nabi awal. Kudu ilmu kejaga kandungan, gepreh olah kau. Idanya kau. Maka ni awate Aminah gejak, Abdullah gejak. Banglah. Silakan kau pergi. Aku menunggu untuk kembali. Awatelah kau gejak gecum bajaro. Gecum pipi kiri, gecum pipi kanan, gecum bado. Banglah, bye. Kiss bye. Gejak. Kita di kota Banda Aceh sering juga banyak itu. Banyak. Mama, iya Papa. Papa berangkat dulu ya. Iya Papa, salam. Cium pipi kiri, cium pipi kanan. Bye, kiss bye. Itu kadang-kadang terjadi pada istri pejabat. Kenapa? Dia bangga. Demam nyelak kau tanya urung EU gimana? Suami kita tukang panjat kelapa. Bang, nedang ile. La EU tap apa maje 24 nedang ile pulang salam ile ilakon kamu mak hai kualam ka bagi anak gua kan salam ile ku salam lah ku EU salam. Kita kan ingin berbakti kepada suami, juga doa kepada suami. Semangat kerja suami ada pada istri. Awak ada salam, cium bajar oleh kau. Yuk cium jarok, cium pipi kiri, cium pipi kanan, cium badan bang. Hati-hati pemuda rezeki bang papa ya, bye kiss bang. Suami kita paling kan mana hantam berkon bukan. Gejak gaya EU kau. Awatnya gaya EU kau. EU kasih 24, 15 bak, terobak bak ke 16. Tengok bak. Manyang bau. Tengok bak muka kot ke. 5 bak tu bak ugat gula bagi. Awatnya muka kot ke. Ya Allah, 5 talun ya Allah. Ya Allah pakinya ya Allah. Menyelong ahli pahalai, menyelong terus dengan pulih darah. Uyuk bak mendipek. Di situ ada apa? Ya Allah, saya mencari rezeki yang halal ya Allah. Len minta rezeki yang halal ya Allah. Anak len ya Allah, bengah jasi kula ya Allah. Ya pai Quran ya Allah. Malam ya pun babale badaya ya Allah. Purungoh len ya Allah. Senin, Kamis di puasa sunat ya Allah. Uronyo, urang Senin di puasa sunat purungoh len ya Allah.
Ya Allah, dan minta rezeki yang halal untuk anak isteri. Allah yang bunuh ya Allah hotel lunjak ya Allah lunjak. Purmolun ithalam mulung, icum jaro, cium pipi kiri, cium pipi kanan, icum badau, na bye-bye. Bahalau. Inan timbul semangat hana gae, bangga teh kau pucuk. Wih, kau pucuk. Kau pucuk dia. Alia bang gedang babak ke-17. Dengan gedang-gedang, bye-bye kisbah. Wih, kau badau. Di mana kekuatan itu? Kekuatan semangat dorongan daripada istri. Nya kadang-kadang bang ya mama ya elok wa apa aja nak 24 apa ngeja aja yang parek nah. Kerja susah ke susah lemah ke balemah kan buai ke baju sapu ha. Kita pada saat ada masalah susah tidak cuma pikiran, tenaga juga lemah. Kenapa? Terbeban dengan pikiran itu. Pada saat suami kita pulang, beda dengan orang kantor pulang. Orang kantor pulang kadang-kadang hasil rapat. Tepi rapat kan amplop kayaknya. Yo rapat amplop 2 juta rapat. Geduklah ruang hana dari urau, ruang ber-AC, alian ipuduk kopi laminan, nak kuih dumpuna. Cuma rapat rezekinya kadang-kadang pulang 2 juta. Suami kita tukang panjat kelapa. Besar rezeki atau besar risiko? Besar risiko. Tiurau de mepen warduh ribe. Tiurau warduh ribe. Yang gacok yo warduh. Menyerut patah anti peng warduh ribe. Mujuda bipeng patah. Menyamate tiga hanale aja. Resikonya lebih besar tapi demi istri. Begitu dia pulang yang dia bawa apa? Cuma kelapa muda 1, kelapa tua 1, bawa uri. Dro urmo. Jo uri. Assalamualaikum. Kayo lah kau. Iro ni ibu. Waalaikumsalam. Ini harus menandanya walaupun kata tu bunuh pahala oleh kau ben peraya tu. Iyo lah kau. Begat belembu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak tahu rineng tu lah kau. Watet ro urmo. Nyoma yang nak uri sabar. Yang untuk kan ada kuah-kuah tak jeruh memonok kan min tu ijati kula. Kadang-kadang boh sabar tapi orang inang cukup cerdas, luar biasa hebat. Ini tidak ada ilmu sama laki-laki. Nyohana pak uragam kena wade bengoh jai kula nemit na nemit 8 ro 8 ro nemit bapa wud na 2 SD 2 ada yang SMP lah SMA lah na yang lamayun lah na anu tu 8 ro itu mo wade bengoh kadang-kadang menyukarai baju malapan pak sikula yang nabu itu mo bu yang na ayah hana nu belangkut hana ye pakai di man ayah hana peng barau pane peng tapi kujuk ketam tu kagak ini kecerdasan perempuan. Jadi kiban dia wanyo jati kula ayah najak leh uli ke rumah ni tak bau hai bu tapi bengah bau dah jauh ni ada je bau laki-laki tidak tahu cok bau gudak bau yang guku bau leguku bau kekala ni lakau lagi mana begat ayah bu pak hai na bermanuk tabah ubeno bermanuk munyut dari boh anak 8 ro kibai baju hanyi baju kupu bermanuk kalau tempuh lampluk kan cok bermanuk dah buak lampluk dah cocok sampai ni ibu dah bermanuk kan pusu uminya cok bermanuk ube tabak aja ube tabak aja bermanuk sabar buah mana ubeno anak mit 8 12 haji peju uragam hana ini meyan itu ilmu perempuan ya kamu desak urina ngawadat ya hana meniakai iya anak mit awadai peju bu hana kuah buah minyak buah sirah jesit ipeju bu ipeju buah mana yang irata lain kayo penasaran nih kita mak pulang nak apa je haju bebe buah mana rasa bau hakipah rasa bau bena buah mana bena
Mangat baju babi. Nyijak kula tu mangat ni. Tu mangat ni. Itu kan makanan dulu, sekarang ada juga satu-satu. Babak hauri mantang nak. Kadang-kadang kamu akan teja bak hauri rumah dia ya. Bandaja na tanya nyan mau baju. Hana ada baju dia padalang kumpul dungkung si. Memang itu lebih enak. Padahal itu makanan orang kampung. Ya, yang harganya murah. Be mentang gunung kuah di berabe belum. Ya, itu kehebatan seorang perempuan. Ale yang gepegah le suami. Bu, ini kelapa muda. Ibu mama hari ini kan puasa. Nerebuh teteput. Cok rebuh buka puasa. Itanya kadang-kadang hotel lako walaupun EU bang duduk ni luar labor pakat belen demung dalam sum tak bang hanasi dalam hanak kipangin bedalah dengan rumah tetangga pejabat mangki bansit duduk mentai dua lihat cok kipangin ada draw depan duk suami luar cok kipangin ni dia put lakot hui yang kipangin pemerek pohon pinang ucap cap situ merek pohon pinang. Tapi senang suami. Oh dia dapur. Oleh yang cok dah bau le ke? Kenapa bau le kan? Dari topi yang duk EU cok pinah. Puduk ide. Abang ya nyempak ber humpung tu pedro ni. Sehingga EU cok lom. Oleh yang pleh dapat dada. Ya, pleh dasi. Cok dasi labang. Abang punah bedang tetangga samping bacu tak pedro ni. Pun beda. Pertama kan kerjakan tu. Dia pakai baju kemeja, dia pakai dasi, pakai jas, pakai lu panjang, pakai ipatu, drone, lu puntung, tok ngan dasi. Urung EU na dasi, tidak ada baju, celana puntung, celana pendek. Cok dasi, empat lat. Bang, tengok pada kerjakan tu, pakai lem dasinya, bah. Bilang sama suami, ayah sudah boleh mandi. Mungkin ayah kan ke di ujung bau ingat tidak ingat tupai dalam kalau lembut siap sabun life boy anti kuman. Kada kemun lian na semayang lian semayang ni pakai minyak wangi lian bang tajak kena ulam baru tak minta bakso mesine man he tangan pun tajak hangai tangan laju motor di hana Honda hana tapi dengan sepeda mat bagi lakau bak tajak dari ina aku di ulam baru bakso sini buat baju. Tapi ada rasa capek? Tidak ada. Tidak ada. Kadang-kadang sama-sama capek dalam rumah tangga. Saban-saban urinang uragam saling pengertian. Pada saat kita punya anak 8 di rumah. Lako ya kerja, hana menempok peng. Oh yo kadang-kadang hana tapuna kosong. Puna nepok, hana tapu pe. Hana menempok, hana rezeki urang. Teman urang ni mengkangkon hana sablo. Hana sablo orang mengkangkut rugau. Pagamanan ilo di pengen legap ini hendak la congkut, udeh lele la congkut i pengen legap pegangkut baru pagi engkut ketika minggu ibu hana olam. Mudah angkat bayi di laut. Mana di urung mata ke baju engkut gatai ke mang bibi be tepat. Irham. Seorang istri hana pupu ayah. Hana rezeki urangnya, hana rezeki tinggal. Allah sudah mengatur semua rezeki. Mamnya gerbang gerbung panir. Masalah itu semua ada dalam keluarga. Keluarga di rumah ada masalah. Keluarga di sekolah juga ada masalah. Pada saat sering berjumpa jangan bertambah masalah. Terus bagaimana? Dalam sebuah buku dikatakan, apabila ada sebuah masalah, ada masalah, jadikanlah masalah itu sebagai hadiah. Nah, tenang ibu hadiah. Senang. Jadikanlah masalah itu sebagai hadiah untuk membenah diri. Nyuna masalah, dapur masalah alam, damah masalah, damah masalah, tambah masalah, melebut hidup dalam masalah. Dalam keluarga tidak ada masalah sebenarnya. Idenya kadang-kadang kami laki-laki watewo tu rumah hanabu. Wajar. Anu urinang bagu dimang anu mit na 8 raw. Tingah gemagun, tingah dagun burung dan tingah dagun kuah. Kadang-kadang nami rubah itulah ladu ni. Wah, kai mo. Ayah, oma. Pakan rubah itulah abang bet tulah adik. Sayang adik bukan oleh. Kai im tak ke mangule. Nang kerja alam muda pu, dagung kuah, tinggal dagung kuah hurung drone kadang-kadang tinggal nebuh sirah.
Sirat kan ngetenda kan ngenje lang kertas hanya na junemat tok-tok baju-baju mono. Rubahana ai mo. Dekujut ro sira tinggai kertas. Oh tinggai kertas nu plung gede. Hai pulang pakanana. Pegang lah. Tinggal kuah kamu be. Hei kuah ai padaku. Cok kuah pudu di meja. Teruk yo lakau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah nak demang ju kudih dan baju bu. Leungan amik ka kemang ulai ka dua abah. Itu kudih lakau tanya bang kebuka. Ote kebuka sange di meja. Oh my put be. Be tirang hana gede puyan. Yang mube sayur. Karena nasam, na campli, na bawang, ibu dah be. Allah. Sangat dia dah mahaduk dia jaju. Ahwate gedu. Gejum bebu, ujung be kuah, mangga dadat. Ahwate gerasa kuah tambah tendo. Kalau nak permohonan siap kujut tendo. Tun. Ya Allah mati nak dak kau. Teman uragam menyuka menan. Hek gelam muno. Menyukan meja rubah-rubah belangang udah luar. Seorang yang bijak. Mama, iya papa, sini dulu. Tinggal lon putingah mana sampai kai mo. Jangan oleh nak pupu. Ti anu guli ti pempeng luar be kan mi bang ni. Kena oleh. Pakan ya. Ku hai lu ronyo. Lu hai kan rugo le mana rezeki ro. Pakan mah. Hai dak lu ronyo. Pinginlah kita makan sepiring berdua. Jadi lun pak kegatai ada pak gelung sang pulih hek lung ronyo. Ha uragam. Ya kai uragam ni. Bagi pelaku uri nang. Dapat tabah sendok. Kuah cukup mangga be dapat tabah sendok. Jok le uri nang urung dol syak jok. Kam lah babah laku. Gimana ya? Alhamdulillah. Selama lun udip, selama lun rayu kan hadam pernah lagi yang lurah samangat. Memang hari ini buatan masakan istriku luar biasa. Istriku cantik, pandai, hebat masak. Hotel menan urinang Pak tersipu malu. Iya bang itu ada aja. Iya coba dirasa sikit. Siapa? Bang buraya je. Ya bang, klang dah jelek bang masen dah kau. Nyan kenyan uronyo. Ada enggak keributan? Tidak ada. Awatan lagi yang puikun. Kadang-kadang istri bilang, ayah, kita buang aja ke belakang. Jangan, tidak boleh. Kipanda baju matin dadat. Bebas. Ini adalah rezeki Allah juga berikan kepada kita. Tidak mampu kita makan, tidak bisa kita makan. Sedekahkan kepada makhluk Allah. Di luar namanya unaitik, nasi dom. Kau tidak apa? Buh kitik gini. Cok balik ikut. Gata makhluk Allah nyempat rezeki. Sedekah lun ke gata. Jok kitik. Sehingga makanan tidak terbuang. Awate kata boh kede, ide nafahala. Ipajo le ide, ide, iroro ide, liroro ide ibalik, ibalik mu ya ayo mono he. Lillahi baba he, bro ri baba. Ide yang le ide lain. Pakanian masentat. Kon mulako katanya ide mabui. Ada enggak ribut? Tidak ada. Sama-sama hidup dalam rumah tangga. Makanya perempuan jaga bahasa, jaga mulut. Kenapa? Surga perempuan berada pada ayyuma muratin matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Apabila seorang perempuan itu mati, kembali kepada Allah, mati urinang, suami reda. Istri tidak durhaka, tidak berdosa. Suami reda, ya Allah telah Engkau ambil istriku ya Allah. Dakhalal jannah, ibu-ibu masuk surga. Mudah untuk cari surga. Cuma kadang-kadang kita tidak mau. Itu akhlak dalam keluarga. Baik dalam keluarga, maka di sekolah pun kita akan baik, mengajar anak-anak pun baik. Kenapa anak-anak kadang-kadang bandel di sekolah? Anak mi pegang mati gula. SMP, SMA, anak mi itu nak berduk. Terbiasa dalam keluarga, menyemang ayah gitu mana gerubang tamtum. Di luar juga anak-anak seperti itu. Bahasa Inggris han berdong api. Pokoknya haimat le kamus. Gua gerubang. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dengan memperingati Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita mempereratkan silaturahim sesama muslim.
juga sesama manusia. Karena pada saat kita sering berjumpa, jangan terlalu banyak mencela. Jarang berjumpa, jangan juga kita memfitnah, melakukan ghibah. Fitnah dengan ghibah selalu berbarengan. Karena kehidupan kita, apalagi yang kadang-kadang hari ini lewat media massa, sering kita mengeluh, mencaci maki, wateka bengeh kapala, pegat status FB, tulis berbagai macam. Alangkah bagusnya. Makanya Rasulullah mengatakan man samatan aja, barang siapa diam, dia akan selamat. Kita diam. Pada saat orang lain mencaci maki kita, kita diam. Pada saat kita melihat orang lain yang berbagai macam berbuat dosa, kita diam. Kenapa? Tidak mampu. Ada orang lain. Cuma yang justru kita yang kadang-kadang bukan memperbaiki. Ada kesalahan orang. Boleh Bapak Ibu tengok di media. Urung salah, berdosa, kadang-kadang berbuat maksiat. Lebih banyak kita dipublikasi, caci maki. Ibu YouTube-nya, komen berbagai macam, nyanyi tiko palih lagi bui macam wate lumo binatang. Apakah cacian kita akan membuat kita sadar, akan membuat orang itu sadar? Tidak. Semua manusia punya kesalahan. Punya kesalahan. Kesalahan itu adalah diperbaiki, bukan untuk dicaci maki. Kita sering kesalahan orang mencaci maki. Padahal pada saat kesalahan orang mampu kita perbaiki. Tidak mampu, diam. Alhamdulillah ya Allah. Allah, Engkau tidak memberikan kesalahan dosa kepadaku ya Allah. Ya Allah, jauhkan dosa daripadaku, jauhkan dosa daripada mereka, daripada kami semua ya Allah. Mudah-mudahan dengan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan syafaat para Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada tanya jawab ya? Kalau Bapak Ibu pingin saya jawab, pertama Bapak Ibu harus bertanya. Kemudian saya akan jawab apabila pertanyaannya mudah, susah hai Pak jawab. Hai hanju tentu. Jadi tanya yang mudah-mudah menteng. Jadi lancar tu, bemutu bantu sah ni temayang susah dah jawab. Kamu tun kah nampu jawab. Insyaallah yang bisa saya jawab, lebih pun tidak ada sama saya. Jadi anggaplah kita sebagai silaturahim, saling memberi yang namanya kehidupan, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling berwasiat, saling bernasihat sesama manusia. Akhirul kalam aqulu qouli hadza fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya kesempatan untuk 4 penanya saja. Jadi mungkin dari ustazah 2 orang, dari ustaz 2 orang, karena waktu kita yang sudah semakin mepet ya. Oke, untuk sekarang kita persilakan dulu ke ustazah. Ada yang mau bertanya? Silakan tunjuk tangan, angkat tangannya. Ya, 1 banyak ya. Ustazah Oya. Ya, Ustazah Oya dari SMP Ikaya. Oke, silakan Ustazah Oya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin kami tanyakan Ustadz, alhamdulillah kalau Ananda di sekolah itu kan memang gini aja ya. Iya, berdiri Ustazah biar kami bisa lihat Ustazah. Kalau Ananda itu kan di sekolah alhamdulillah dari segi ibadah sudah sangat terpantau gitu ya. Jadi seperti sholat duha, sholat zuhur, bahkan asar itu sudah berjamaah gitu. Namun kadang-kadang kalau kisah di SMP itu ya, cerita di SMP, wali murid buru-buru menjemput kadang sebelum sholat asar. Jadi dikhawatirkan kan anak-anak tidak terkontrol sholatnya di rumah, karena mungkin kondisi pulang dari sekolah itu kan udah lelah, jadi sampai di rumah tuh kadang-kadang tidak sholat gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita membina anak-anak yang memang ibadahnya sudah bagus di sekolah, namun ketika sampai di rumah dengan orang tuanya tidak terkontrol gitu Ustaz. Nah, mungkin ini pertanyaan dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau ya? Langsung. Boleh. Yang lain juga boleh. Saya duduk di sini aja. Boleh. Ya, mungkin Ustaz akan menjawab sekaligus untuk dua pertanyaan pertama dulu ya, yang dari Ustazah. Ada lagi yang, ya silakan. Perkenalkan diri ya, Ustazah ya. Oke, silakan bangun sedikit. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika kita saat mendidik anak di sekolah itu terkadang sedikit mengabaikan, mungkin ada tugas lain ataupun mungkin ada pekerjaan lain yang memang harus kita utamakan gitu. Jadi kadang-kadang terabaikan anak-anak di kelasnya. Yang saya tanyakan itu bagaimana hukumnya gitu pada saat itu, karena kita kan sedang bekerja dan sedang mendidik anak-anak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ya. Jadi kepada Ustaz kami persilakan Ustaz, silakan untuk dua pertanyaan pertama dulu. Alhamdulillah, syukran jazakillah khairan Ustazah dengan dua pertanyaan. Nyutang hanya berjauh deh. Lagi bunuh udah pegang nyo payatan tanya apa aja Bu? Yang pertama, mungkin di sekolah sudah diterapkan sholat berjamaah duha, kemudian zuhur berjamaah, asar juga berjamaah ya, asar berjamaah, maghrib di rumah, berjamaah di rumah. Mungkin sebuah dilema yang lebih parah lagi di sekolah umum, Bapak Ibu. Sekolah umum mungkin sekarang karena kondisi COVID ya, pulang sekolah jam 12 atau setengah 1 lah. Biasanya kalau kemarin-kemarin waktu saat normal itu pulang sekolah jam 1.30, jam setengah 2. Pada saat jam setengah 2 pulang, siswa-siswi sampai ke rumah jam 3. Begitu sampai ke rumah jam 3, makan. Selesai makan, asar. Di mana dia salat? Zuhur. Itu satu. Satu segi alhamdulillah di sini kita sudah mendidik, membiasakan anak-anak. Di rumah tanggung jawab orang tua. Muru auladakum bisalah idza balagu sab'a. Perintahkanlah anakmu pada saat umur 7 tahun. Perintahkan anakmu untuk salat pada saat berumur 7 tahun. Itu Rasulullah menyuruh. Sampai-sampai pada saat berumur 10 tahun itu disuruh pisah tempat tidur. Kenapa? Tidak boleh lagi campur anak-anak laki-laki dan perempuan satu rumah, baik saudara kandung, tidak boleh. Karena itu sudah balik, perempuan sudah balik umur 10. Di rumah itu tanggung jawab orang tua. Pada saat orang tua salat tepat waktu, yakinlah anak itu akan ikut. Saya cuma melihat pengalaman orang, ya, melihat pengalaman orang. Anaknya belum SD, taruhlah SD kelas 1, belum SD, anaknya belum SD. Setiap subuh digendong dia bawa, digendong. Setiap subuh digendong sama ayahnya. Itu anak perempuan pun, bukan laki-laki, perempuan, belum sekolah. Awak ada kalian kai pelaku, kai pujera anak min ilago. Subuh anak min mentang dengar icok itingku. Tro gede humlasa. Ipudu ipe henata. Hanya itu mayang. Orang tua tidak memaksa anak masih kecil. Dia cuma membiasakan anak itu supaya datang ke tempat salat. Nah, di mana pengalaman saya di Jawa? Di Solo. Pada saat saya kuliah S2 di Solo, kebetulan nyebrang jalan, belah di jalan rumah perumahan kamu sewa, belah no musala.
Jadi awak teh setiap 5 waktu anak minyan gebah, okey lah. Tapi awak teh subuh gutingku mono, teruk kudeh gebah ju binih-binih hiliko ide ju nemi yang temaya. Itu kebiasaan orang tua. Pada saat saya ada membaca sebuah pertanyaan begini. Apabila terjadi kebakaran dalam rumah kita, apakah anak di rumah kita biarkan kita lari? Kiban Ustazah nada biarkan? Tidak. Terjadi kebakaran dalam rumah, bukan cuma kita yang lari. Masalah kita kadang-kadang kita nyoh ada beliro tu. Anu dah puplung. Cok anu puplung anu. Masalah dro tu luka rupa haru kaya macam tu, anak diselamatkan. Itu kebakaran di dunia. Bagaimana nanti kebakaran di akhirat? Nah, makanya itu yang orang lakukan, mengambil anaknya daripada kebakaran di akhirat nanti. Subuh diambil anaknya, dibawa ke masjid, dibawa ke musalla, dibawa ke munasah. Nah, jadi di rumah itu sudah termasuk tanggung jawab orang tua. Cuma kadang-kadang menonde urung syik hantam pernah memlasah hana kedupat, masjid hana kedupat. Jadi kiban diikut liane ho ini ikut. Lagi menan minyu, lagi menan anu. Gubegah le urung kampung. Jadi bagaimana kebiasaan Allah bisa karena biasa. Pada saat biasa, oh anak saya nggak punya ayah lagi, biasakan oleh mamanya di rumah salat. Tidak mampu juga, berarti anak kita harus kita titipkan di tempat pengajian. Niat juga bud. Sebelum maghrib dia salat berjamaah di balai pengajian atau di daya. Karena kita orang tua tidak mampu mengajarkan anak-anak untuk pendidikan. Makanya pada saat kita tidak mampu, berikan kepada tempat yang lain. Itu. Jadi alhamdulillah di sekolah sudah dibiasakan salat berjamaah. Kemudian kita di rumah juga tidak mampu berjamaah bersama anak, bersama suami, bersama istri, bersama keluarga. Ambil anak, antarkan ke tempat pengajian. Antarkan. Kadang-kadang Bapak Ibu, ustaz-ustazah, guru kita bukan orang yang lebih tua daripada kita. Guru kita kadang-kadang anak kita sendiri. Anak kita sendiri akan jadi guru kita di rumah. Idanya hantam pernah baca doa dari ibu. Anak idanya ibu waktu gula atau rumah baca ibu malam. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Orang tua enggak bisa. Nak coba baca lagi biar lancar. Mana ikang udah dengar gerau hanju tu. Iya, baca sekali lagi biar lancar lagi. Kadang-kadang seminggu kita tidak bisa. Kita nggak sadar kita sudah berguru sama anak. Berguru sama anak. Kita juga tidak sadar. Pada saat anak itu hasil didikan di sekolah itu salat berjamaah, anak kita kadang-kadang tidak disuruh di rumah. Mau kemana? Mau salat ke menasah, ke masjid. Kata ustaz-ustazah di sekolah kan, salat berjamaah itu kan 27 pahala. Ya. Lama-kelamaan orang tua malu. Pada saat malu, awak kata beri kamal lagi, ya dia menasah, dia masjid. 2 ada yang bertiga. Di mana kita belajar? Sama anak-anak. Guru kita nggak mesti orang yang dewasa, yang tua. Tidak. Kadang-kadang anak kita sendiri dia menjadi guru secara tidak tersengaja. Kadang-kadang kita nggak diajarkan. Nah, tapi pada saat kita lihat sikap dia akan menjadi guru kita dalam keilmuan. Kemudian yang kedua, bagaimana harus bersikap? Misalnya ada anak kita dan murid. Oke. Mungkin dalam skala prioritas ya. Itu ada skala prioritas. Yang pertama, kita ada hak dan ada kewajiban. Cuma begini, intinya pertama begini dulu intinya. Pada saat kita mengejar harta atau begini, mengejar uang lah. Idanya kadang-kadang banyak tamat SMA kerja, tidak mau kuliah dan tidak mau mencari pendidikan, ataupun tidak mau mencari pengajian. SMA kasih, yang penting kerja, penting peng benar. Pada saat kita mencari kerja, apakah ilmu itu akan datang? Tidak.
Pada saat kita mencari ilmu, apakah uang itu datang? Ya. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Pada saat mencari ilmu, uang itu akan datang. Pada saat kita cari uang, ilmu itu tidak akan datang. Jadi apabila berbenturan dua pekerjaan, pada saat kita harus mampu pilih memilih yang mana kita ambil, ada skala prioritas. Kalau memang kita harus mengajarkan anak-anak itu kewajiban kita mutlak. Namun begini, jangan menganggap kewajiban itu karena teken kontrak. Nyo hantang aja kata teken kontrak itu ibu dubi itu boleh nuke, jangan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. An-nasu rajulani 'alimun wa muta'allim. Manusia itu dua. Yang pertama belajar dan yang kedua mengajar. Hana ada belajar, hana ada mengajar. Ketika kan an-nas bisa kan manusia juga lebih hina daripada hewan. Jadi pada saat kita mengajar ada persoalan yang lain. Persoalan apa? Oh, sakit anak. Namun karena kita berada dalam satu lembaga ada administrasi Bapak Ibu. Jadi kita minta izin sama, apakah itu sama kepala sekolah atau sama waka kesiswaan, waka kurikulum, itu sebagai tanggung jawab. Kemudian juga mungkin karena ini persoalan dengan mengajar, setelah itu kita cari ganti. Saya sering juga demikian Bapak Ibu. Kalau acara-acara seperti ini saya minta bantu sama guru lain. Iron udah mengjumlung, tak tengok apa? Jut. Kita mengjumlung ngajar. Lek jaju yang galak aku. Ada tanggung jawab. Jangan dibiarkan anak-anak seperti itu. Kita dosa. Bukan masalah kita dibayar, bukan. Mungkin kadang-kadang naga jerih. Bukan persoalan adanya bayaran, adanya jerih, adanya amplop, bukan. Tapi tanggung jawab kita terhadap pendidikan manusia. Kita mau pulang, kadang-kadang anak sakit, suami sakit, ada skala prioritas, kewajiban kita pulang. Di sini juga wajib, di sana juga wajib. Minta izin, ini selesai, di sana juga selesai. Ya, jadi menyoimang bani teh telepon le anu kata ke atau ayah leko kata ke baru mau sakit, tak ti buku-buku juga dah ingat aju. Tapu ju kita kada belum ju. Ya ni dah pukai punya, pukai. Tak perlu juga, nggak boleh. Dosa kita mengabaikan pendidikan anak orang lain, dosa. Jadi kalau di tempat mengajar, lakukanlah secara administrasi sebagaimana berlakunya di lembaga kita mengajar. Jadi pada saat kita mengabaikan anak orang lain, mungkin lebih penting kita mengajar, kita berdosa. Namun pahala mengajar, memberikan ilmu pada orang lain itu lebih besar Bapak Ibu. Pada saat kita mengajar, kita berada di bawah naungan sayap malaikat. Seluruh makhluk yang ada di alam ini, di laut, di darat, ikan, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu berdoa kepada kita guru, bertasbih, menghadiahkan pahala kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan pemberian ilmu kepada anak-anak, kepada orang lain. Transfer of knowledge, itu lewat aja. Jadi pekerjaan kita mentransferkan ilmu kepada manusia yang lain. Jadi mungkin kita cok secara rayu bahasa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada para anbiya, para nabi. Ulama orang yang berilmu, orang alim. Temai dia menu hanale ilme, na ilme bacut, ajarkan kepada anak-anak itu. Makanya pahala kita, pahala jariah itu besar sekali guru. Guru itu besar sekali pahalanya. Yang kita ajarkan anak-anak cuma satu, A, B, C, atau yang tidak pernah Pak Al-Qurannya cuma alif. Alif apa? Satu alif kita ajarkan kepada anak-anak. Anak itu nanti mengajarkan orang lain juga alif. Kita dapat bonus pahala. Anak itu mengajarkan orang lain, yang lain mengajarkan orang lain. Selama kita mengajar, kita sudah mati. KB mati itu. Alif itu masih bergerak, masih terajarkan kepada orang lain sampai kiamat dunia. Kita mendapatkan pahala jariah mengalir bonus.
Ya, lebih pahala. Ini amanuddin. Makanya hebat para ulama yang punya murid begitu banyak ribuan, yang punya santri, yang punya siswa. Pada saat kita mati di alam kubur itu pahala. Lagi dihakran muruah pahala cukup banyak. Satu kita ajarkan 10 pahala. Bayangkan berapa huruf kita ajarkan kepada anak-anak. Berapa kita punya murid. Murid itu nanti punya murid seterusnya. Enaklah hidup kita seorang guru, karena bisa mendapatkan pahala secara mudah. Kadang-kadang kita ingin jadi pejabat, tidak mudah mencari pahala, mendapatkan pahala untuk menjadi pejabat. Tapi menjadi seorang guru, menjadi seorang tungku, apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita ngomong, apapun yang kita bilang menjadi pelajaran bagi orang lain, maka itu pahala jariah akan selalu mengalir sampai kiamat dunia. Oke, mungkin itu sekian dan terima kasih. Baik Ustaz, jadi yang untuk pertanyaan pertama tadi kesimpulannya Ustaz sudah menjawab tadi bahwa di sekolah kita sudah melakukan hal yang maksimal misalnya, tapi ketika anak-anak sudah di rumah berarti itu sudah urusan dengan orang tua. Jadi kita sebagai guru mungkin hanya sekedar bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk hal-hal yang menyangkut dengan strategi-strategi untuk perubahan anak dalam hal ibadah. Mungkin seperti itu. Terus yang kedua, jika ada hal-hal tertentu yang mungkin harus kita tinggalkan sebentar sekolah, anak-anak didik kita untuk mementingkan keluarga kita, berarti harus sesuai dengan administrasi atau prosedur yang ada di lembaga tempat kita mengajar gitu. Intinya adalah memilih salah satu di antara keduanya itu harus benar-benar dipikirkan dan disesuaikan dengan prosedur yang ada ya. Oke, untuk selanjutnya kepada Ustaz juga 2 pertanyaan. Jika ada Ustaz yang mau bertanya silakan. 2 saja karena waktu kita semakin sempit. Biasanya kalau Ustaz-ustaznya ada banyak yang tahu ya, jadi pertanyaan itu kayak Ustaz Jufri mungkin. Ustaz Jufri. Enggak ada? Kalau nggak ada nggak apa, karena kami laki-laki biasanya lebih banyak ilmu ketimbang yang perempuan ya. Kami sudah paham. Jadi ya boleh, yang Ustazah lagi ya silakan. Ustazah dari mana saja? Silakan diperkenalkan diri dulu. Ini sebagai penanya terakhir kita ya. Nama dan baik, terima kasih Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Mardia, saya guru SMP Nurul Quran. Ingin bertanya di sini. Jadi selama kami mengajar, kami memiliki dan mendapatkan beberapa hal-hal ya yang menyangkut dengan peserta didik khususnya. Ini terkait dengan sikapnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita mengatasi jika kita mendapati seorang peserta didik, bukan seorang ya, beberapa ya Ustaz ya, yang katakanlah dia overaktif di dalam kelas sampai membuat suasana kelas itu sudah tidak nyaman lagi Ustaz. Nah, jadi kita sebagai guru, apalagi di zaman sekarang, mau kita tegur agak keras, nanti takutnya melanggar HAM, atau nanti takutnya orang tuanya marah, dan mereka kan ada juga anak kita yang apa-apa melaporkan kepada orang tuanya itu sendiri. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, udah Ustaz ya. Ini pertanyaannya Ustaz, apa yang harus kita lakukan sebagai guru kalau menghadapi situasi seperti itu? Karena sedikit-sedikit anak dimarahi sekarang lapor orang tua, dan orang tuanya juga kadang-kadang aksinya berlebihan ya, karena nggak terima anaknya dimarahi dan segala macam. Begitu Ustaz. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, karena makin terakhir makin susah ini. Yang menyunalam pertanyaan DKB itu. Sikap seorang anak semenjak dia kecil, dari SD, SMP, itu ingin mencari jati diri,
apalagi di SMP, SMA, tidak cuma di SD, Bapak Ibu. Jadi sikap overacting itu, dia mencari sensasi, ingin menunjukkan diri. Cuma tingkat SD, dia belum mencari jati diri, cuma ingin menunjukkan diri saja. Jadi ingin menunjukkan diri seperti orang lain, pada saat orang lain juga hebat, dia juga kadang-kadang ingin menunjukkan diri, tidak mau kalah. Kepingin anak-anak apa yang sering dilihat, apa yang sering dilihat, apa yang sering ditonton, maka itulah yang akan dia bawa dalam pergaulan. Sampai dalam sekolah, di rumahnya bagaimana, apa yang dia tonton. Karena anak-anak sekarang kan punya HP semua. Di rumah nonton Power Rangers, maka dia berlagak seperti Power Rangers di sekolah. Nonton Doraemon, nonton Ipin Upin, berbagai macam film-film kartun, kadang-kadang rumah pula berubah li. Kain ini. Di meja li berubah, lompat. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak-anak. Jangankan anak orang, anak kita di rumah, awatnya ada nggak anak-anak itu begitu kita marah dia senyum? Badadaka, klodaka, pampar juga. Awadat maadro kunyum itu. Anak, awatnya bengeh. Kenapa bengeh? Kenapa dia marah? Dia tidak mau dimarahi. Dia tahu itu sikap salah, sikap kasar. Begitu juga anak orang. Pada saat anak orang dimarahin dan dicaci maki, yang akan timbul adalah dendam. Pada saat kita anak-anak kita pukul, yang terjadi adalah kekerasan. Anak itu juga akan keras wataknya nanti. Nyutering dadet, anaknya dendam begitu. Jadi om numpuk dia, ya ustazahnya, wah nguri kali dia itu. Anak-anak tetap dipanggil dengan bahasa yang baik. Nak, saya nggak boleh, itu mengganggu orang lain, dosa. Dosa mudah pegang. Kemudian goblok. Pada saat kita mengganggu orang lain, dosa. Tinggal ada goblok, dosa. Biasakan. Saya begini, pengalaman di SD itu mungkin tidak banyak juga. Bisa jadi tidak lah. Tapi di SMP, SMA, mungkin menyolong cerita Pak SMP atau SMA lah. Bapak Ibu, kenapa SMA anak-anak itu bandel? Karena dasarnya dari SMP. Kenapa SMP dari SD? Jangan menyalahkan orang lain. Sering para guru menyalahkan anak-anak. Tetap anak-anak yang salah. Batatat, klo tadi, belum na urung-urung ngampung. Oh ji, lagi ya. Itu bahasa yang jorok, bahasa yang salah. Seorang guru tidak ada bahasa seperti itu. Apalagi kita yang kadang-kadang anak-anak bandel lompat meja, kemudian lompat sini, lompat sana, naik ke atas meja. Oh, ada pegang, hai dengar, bengeh ada, menan ujian, nilai dia pak urung cik kayak jauh. Kita dendam, balasnya nilai. Kenapa nggak ada nilai? Dia kan bisa jawab semua soal, ada 20, semua dia bisa jawab. Esai, cos bisa, akhlaknya tidak ada. Pala aku jemun, ikut gelung, itu nak lu jemun. Apa ustazah itu? Ngeri kali dia itu, jahat kali dia itu. Kita dendam, marah, nilai di bawah KKM, salah. Tidak boleh. Pada saat orang lain bersalah, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita sendiri. Ada satu cerita begini. Cerita urang bakwate geja utano suci. Jamun. Jadi nasiru urakang bersemayang. Ini kadang-kadang ikut urung ja, ini semayang, nyukup cerita. Kemudian pada saat dia sedang sujud, ada seorang perempuan, rupanya perempuan itu melangkahi dia sujud. Apakah dia nggak bisa jalan lewat yang lain? Gelingku aja, media pegang. Wah, gelingku. Wadah gelingku, gebedah urung sujud. Wadah gebedah kalang ra urina. Kalaja kurung urina.
Mbak wadenya, siapa yang salah? Orang sujud atau perempuan yang melangkah? So salah ibu-ibu? Salah urina, kayak. Begitu selesai salat, dia jumpain guru di sana. Dia cerita, kenapa seperti ini? Ini kan perempuan tidak punya adab. Saya sedang ruku, sedang sujud, dia melangkahi. Begitu saya bangun, karena duduknya Ali kalau aja kerunggok. Dia yang nggak punya adab, sedang salat, nggak boleh seperti itu. Seorang guru itu jawab, bukan dia yang salah, kamu yang masih banyak dosa. Anda yang masih banyak dosa, bertobatlah kepada Allah. Seandainya Anda tidak berdosa, itu tidak akan terjadi pada diri Anda. Ya. Ada cerita satu lagi. Pada saat kita sedang jalan, mungkin berjalan di jalan di depan, di jalanan, tiba-tiba orang di depan itu jatuh, rubah Honda, awatnya rubah Honda, ba kadang-kadang kena tiga, boom rubah, rubah awatnya gitu yang so salah rubah yang dalam satu ilmu. Kenapa dia jatuh di depan kita? Seandainya kita tidak ada di situ, dia barangkali tidak akan jatuh. Kenapa masih jatuh di depan kita? Ada kesalahan kita. Kita dosa sehingga Allah perlihatkan di depan kita untuk memperbaiki diri kita. Orang itu juga bersalah secara sendirinya, salah sendiri-sendiri kadang-kadang. Kemudian Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, pada saat sedang mengajar anak-anak, ini kebiasaan kita punya HP Android. Tengok dah mengajar anak kata mah HP ini. Kadang-kadang di sekolah kan ada 2 orang guru dalam kelas. Kadang tiro ngajar, tiro man HP, tikon apalagi pada saat ujian. Alah ujian kan yang penting jangan ribut. Jangan ribut. Kalau ribut dicabut soal, cabut lembaran jawaban. Guru main HP. Begitu ujian, nilainya di bawah KKM. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya juga guru di sekolah, sering saya kontrol pada saat sedang mengajar. Nanami geroi, nanami idu tanga geroi. Guru mengajar ju. Yang penting baik karu, ada baik karu kah boleh. Apakah itu tanggung jawab seorang guru? Bukan. Iya enggak jauh gaji saya kena. Kemudian awat nanami ka salah juga kena, kagede macam-macam tu. Tu aja gede. Yang pertama, jangan pernah Ustadz Ustazah mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak didik di sekolah. Dia akan dendam kepada kita. Yang kedua, jaga alat komunikasi kita di sekolah. Saya selalu dengar anak IPS cukup batat-batat, cukup bangga-bangga, batat tak anak IPS. Maka anak IPA agak good. Kenapa IPS itu batat bandel? Kenapa IPA itu bagus get semuanya? Bukan salah anak-anak, tapi salah guru. Saya pernah menjadi wali kelas. Anak-anak itu senang pada saat pagi kalau masuk sekolah jam 7:30, Ustadz Ustazah 7:30 paling telat, atau sebelum 7:30 harus standby di pintu kelas. Mampu nggak kita buat seperti itu? Berdiri di depan pintu kelas menunggu mereka datang, bersalaman dengan anak-anak. Ada saling menyapa di situ, saling bertemu, saling menatap muka. Gimana nak, sehat? Alhamdulillah sehat, masuk. Kadang-kadang begitu dia datang, Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam. Pada saat dia tidak memberikan salam, tunggu dulu, Assalamualaikum. Tanya Obi Salim kan ya, biasakan, dia akan terbiasa. Dua Ibu Salim, jangan dulu. Kenapa Ustazah? Assalamualaikum. Tayakum Salim kan amin. Oh iya ya, Assalamualaikum. Saya lupa Ustazah. Siap nggak kita tiap hari pada saat kita, apakah guru kelas atau wali kelas, menunggu di pintu kelas setiap hari mengajar pagi? Apabila itu sanggup kita lakukan, anak-anak akan berubah. Kenapa? Saya sudah berbuat seperti itu. Yang di lokal yang saya ngajar, dipindah di sekolah lain. Sekolah lain dia nggak jarang masuk sekolah. Ipinah batikula ilm, hana iglah. Ipinah batikula lun ngajar. Awatilun pelajari.
bak tikula ji hanai demang tikula. Pakan ternyata di rumah broken home. Wate ane mit broken home, ribut di rumah. Orang tua ribut di rumah, imbas anak malas ke sekolah, telat ke sekolah, akhirnya sekolah dimarahin. Atau meja batikula, digagal eja, kaidut iduna le guru, idubit batikula hanai eja, urumo hanai wo, carilah kesenangan. Wate minta kesenangan ngon yang pah, dapatlah kawan-kawan yang sabu. Idamang batikula lun ngajat. Nah, saya lakukan di pura londo pintu tiuro berubah. Selama setahun kelas 3 cuma 1 hari dia libur sekolah. Hantam pernah hibrid. Tok tiuro hibrid. Bahkan hibrid ternyata ada kejadian broken home di rumah lo. Kakaru kai milho mak ngaya. Tanya bahkan aja ikula baru sakit Pak itu. Padahal kan sakit dia menyembunyikan rahasia itu. Ya. Jadi menyo irumoh terjadi broken home. Idi pala ingangan kadang-kadang broken home. Terus apa pula? Dah dot lom, dah caci maki lom. Tapoh, nya tapoh gak kena hukum je no kali lagi jamun. Jangan. Usahakan kita guru menjadi tempat pengaduan anak-anak. Di rumah dimarahin sama orang tuanya, sama kawannya pun dijelek-jelekan, dibully. Kita tempat pengaduan anak-anak. Insyaallah anak itu akan bagus. Dan yang saya didik seperti itu di pura lendong mak pintu anu mit di pura ija pula kadang-kadang awate truk BNN dapat dia rupanya positif sabu imusom ngelun hai pega menumpuk aja ikulah tak bijak pi hai pega seminggu sekali wajib lapor itu mek akhirnya dia berubah ija ikulah lun truk dengan 8 iji dengan 8 guru 5 ngaduk awaji dong pintu iprelun ya salam dia akan mengikuti. Pada saat kita ambil rumput di luar, dia juga akan ambil, ikut dia ambil. Kenapa? Dia lihat siapa kita. Pada saat kita menjadi panutan bagi anak-anak, maka kita akan menjadi seorang guru yang berhasil. Sekali lagi, jangan pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak. Apapun berbaiklah dengan anak-anak, ajarkan bahasa yang baik dengan anak-anak, kemudian peduli tanggung jawab sepenuhnya dalam mengajar anak-anak, bukan karena teken kontrak SK, bukan karena gaji, tapi karena lillahi ta'ala. Allah akan menunjukkan jalan yang lebih luas, yang lebih besar, yang lebih gampang, lebih lempang dan aman, nyaman, enak. Dan kita akan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Sekian. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulan dari jawaban Ustaz tadi adalah kita harus memahami bahwa usia SMP itu dalam proses mencari jati diri. Jadi bagusnya daripada kita menyalahkan anak, bagusnya kita evaluasi diri dan mencari formula-formula yang tepat bagaimana caranya kita bisa membuat dia berubah. Karena pada dasarnya dengan memberikan keteladanan kepada mereka, insya Allah mereka akan ikuti itu dengan cara yang lebih mudah. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dan sebagai penutupnya kami mohon kepada Ustadz untuk menutup dengan doa. Untuk mendapatkan berkah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berdoa sambil mengangkat tangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا يا كريم اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا
اللهم اجعل خيرا يوم نلقاك وانت راض عنا، واختم الصالحات اعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.